Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan puasa pada nggak semangat Ibu ya? Semangat. Masih ngantuk semuanya ini. Kalau kata Ustaz yang jawab salam didoakan, insya Allah semua masuk surga, amin. Amin. Yang nggak jawab salam masuk angin. Diulang lagi ya, karena memang jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi mu'isatina ilail sa'adah wa ridha. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakata amwalikum. Rawahu Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Nabi Habibul Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Ibu Tati, yang mudah-mudahan sekeluarga diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal Dan kita doakan ibunya saya Iya, ibunya. 10 tahun yang lalu, supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Dan kita semuanya yang hadir, semoga Allah sehatkan badan kita, termasuk juga keluarga kita semuanya sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu pernah diskusi ngobrol, tetapi tema yang mau diangkat apa itu? Ternyata usulannya diantaranya apa? Kaya karena berzakat. Kalau pendekatan pakai logika, maka orang pasti tidak percaya, Bu. Kalau orang berzakat bisa menjadi kaya, bahkan akan menjadi apa? Antipati. Dia menyatakan bahwa orang yang berzakat bukan menjadi kaya, justru jadi miskin, kan? Karena kenapa? Katanya berkurang atau bertambah kira-kira, Bu? Hah? Kalau tadi pendekatannya logika, Bu, berkurang. Tapi lihat, kalau kita pendekatannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berzakat itu bukan menjadi miskin, bahkan menjadi kaya. Kalau ibu punya gajian umpama 8 juta satu bulan, terus ibu berzakat. Kalau sekarang kan ada zakat profesi, pernah dengar, Bu ya? Nah, zakat profesi 2,5% ibu zakatkan. Berarti 8 juta dikali 2,5% berapa Bu jadi hasilnya? Berapa? 200.000 rupiah, kan ya? Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, berapa duit jadi? 8 juta dikurangi 200.000 rupiah berapa, Bu? Hah? 7 juta 200 ya? 800. Ini ngetes ibu nih kira-kira. Dengerin saya enggak? Padahal saya salah ya. Jadi 7.800.000 itu hitungan matematika yang sederhana, yang biasa kita pelajari. Sekarang kalau pakai hitungan matematika zakat, tadi kalau kita punya uang 8 juta dikurangi 200.000, maka hasilnya jadi berapa, Bu? 7.800.000 rupiah. Tapi kalau kita berzakat, Allah janjikan kita akan dilipat gandakan 10 minimal sampai 700 kali lipat. Maka hasilnya 8 juta dikurangi 200.000 rupiah itu bukan 7.800.000 rupiah, tapi berapa? 10.800.000 rupiah. Dari mana nih hitungannya? 10.800.000
Rp1.000. Ada yang tahu nih, hitungnya dari mana nih? Nah, cara ngitungnya tadi yang kita zakatkan berapa duit, Bu? Rp200.000 dikali 10. Kali 10. Ya kan, dikali 10 berarti berapa, Bu? 2 juta. Tadi sisa uang kita berapa? 78 ditambah 2 juta jadi berapa? Oh, 98 ya. Bukan 10. Kelebihan ya. Maklum saya berorang IPA jadi gitu kan agak susah ini. Berarti 9.800.000. Jadi bukan lagi berkurang tapi bertambah. Coba kalau pakai hitungan sampai 700 kali lipat, Bu. Coba tadi 200.000 dikali 700 berapa, Bu? Hah? Nah, itu gak susah jadi kan? Nah, kalau dihitung itu akan nilainya akan lebih, akan banyak. Ini yang janji Allah tadi dalam surah Al-An'am, nanti Ibu bisa cek ayat 160. Surah 6 ayat 160 itu Allah tegaskan, man jaa bil hasanati. Coba kalau di buku Al-Quran coba baca artinya, Bu. Surah ke-6 ayat 160. Ya. Ayat tadi yang dibacakan itu intinya apa, Bu? Orang yang melakukan amal kebaikan, apa saja itu? Berzakat amal kebaikan ya, Bu? Orang yang melakukan amal kebajikan termasuk berzakat itu akan diganjarkan oleh Allah minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kalau 700 kali lipat itu bisa cek dalam surah kedua, Bu. Surah kedua, surah apa itu? Al-Baqarah. Kirain surah Yasin atau Alhamdulillah surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 261. Sudah ketemu, Bu? Kalau sudah, mohon bantuannya dibacakan. Apa tuh bunyinya? Iya. Jadi inti ayat ini berbicara kalau kita melakukan amal kebaikan itu seperti nanam apa, Bu? Menanam satu biji. Kita nanam satu biji nanti akan tumbuh 3 tangkai atau 3 batang. Dalam 3 batang itu setiap batang itu ada 100. Dari 7 kali 100 berapa? 700 kali lipat. Nah, ini sebetulnya janji-janji Allah udah pasti. Pernahkah Ibu ketika bersedekah, saat bersedekah 10.000 rupiah, saat bersedekah Ibu sedang lapar, datang ke restoran, pas tanya berapa duit karena makanan begitu banyak, harganya 100.000 rupiah. Ketemu sama kawan yang baik hati, kira-kira kita jadi bayar atau ditraktirin tuh? Kita ditraktirin. Ini janji Allah, kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau kita berzakat, kita bersedekah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik. Kawan saya ketika kuliah di Mesir, pas di bulan Ramadan, dia baca Quran di Masjid Al-Azhar. Saat baca Quran, rupanya ada bapak-bapak menghampirinya. Dan ketika menghampirinya, dia bilang, "Dek, mohon terima zakat saya sebesar 100 pon."
Saya tanya kawan saya, 1 pon Mesir itu waktu itu berapa duit? 3.000 rupiah. Berarti kalau 100 pon keluarin zakat berapa duit berarti? 100 dikali 3.000 berapa bu? Hah? 300.000 rupiah. Nah ketika diberikan dong, Dek tolong terima zakat saya 100 pon ini dan mohon doakan ibu saya yang sedang dioperasi biar supaya sehat walafiat. Kalau pakai hitungan logika nyambung nggak kira-kira berzakat dengan sehat? Hah? Nggak nyambung ini, namanya jaka sembung naik helikopter nih. Nggak nyambung muter-muter. Kalau itu mah dulu kan naik pakai golak tuh ya. Ini apa yang menyebabkan? Ada tadi kita tidak melihat. Kalau pakai logika pasti kita akan berbicara, akan berkata dalam hati kita, kalau mau sehat jangan berzakat dong. Kalau mau sehat datang ke rumah sakit, berobat, ditangani sama dokter spesialis, pasti sembuh. Itu pakai logika, tapi ada yang tidak bisa kita lakukan. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh dokter. Ketika dokter bilang memvonis nyawanya akan meninggal dunia, tiba-tiba panjang usia. Apa sebabnya? Karena izin Allah, boleh jadi anaknya dengan berzakat. Oleh karenanya tema kita yang berkaitan dengan apakah kaya karena berzakat, betul sekali yang Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun itu Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses. Sukses itu apa artinya bu? Sungguh telah bahagia, sungguh telah memperoleh ketentraman, sungguh telah memperoleh kenikmatan, sungguh kaya. Terjemahannya itu surah Al-Mu'minun ayat 1. Itu surah berapa? Surah Al-Mu'minun surah berapa? 23 ya. Surah 23 itu apa tuh artinya? Sungguh telah sukses siapa bu? Orang yang beriman. Nah coba ada redaksi zakat ya? 2 ayat berikutnya bu. Apa tuh? Coba artinya apa? Atau baca aja 1 sampai 4. Nah orang sholat yang khusyuk. Iya. Ayat keempat ya. Jadi orang yang menunaikan zakat diantaranya adalah dijamin oleh Allah mereka sukses bahagia. Di antaranya, tadi kan ada amalan yang tadi telah disebutkan ya, sholatnya khusyuk, enggan melakukan perbuatan sia-sia, kemudian menunaikan zakat, maka dikategorikan sukses, bahagia, kaya. Ada penelitian di Amerika Serikat bu, yang dilakukan oleh Elizabeth Wedan namanya, bukan Wedan ya. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwa apakah ada kaitannya orang yang banyak uangnya dengan kebahagiaan yang dia miliki. Kebahagiaan berarti apa bu? Berarti kategori kesenangan, kekayaan dan seterusnya. Nah rupanya Elizabeth itu meneliti kurang lebih ada 653 karyawan yang gajinya rata-rata 20.000 US dollar sampai 50.000 US dollar. $1 berapa ribu? 9.000 tadi 20.000 rupiah. Nah anggap 10.000 biar gampang ya. Nah kan 9.000 sekian, anggap 10.000. 10.000 dikali 20.000 berapa kira-kira bu? Berarti orang gajinya 200 juta kan? 200 juta betul. Jadi 20.000 itu berarti gajinya berapa bu? 200 juta sampai 50.000 dolar. Berarti kalau 50.000 dolar berapa bu? 500 juta. Ketika ditanya orang yang memiliki gaji 200 juta sampai 500 juta, apakah ada kaitannya orang yang memiliki gaji dengan kebahagiaan, kenikmatan, ketentraman yang dimilikinya? Ternyata jawabannya pun tidak ada. Jadi kalau orang punya kekayaan banyak, itu belum tentu dia senang hatinya, bahagia, happiness. Tapi kelanjutan penelitiannya yang menarik bahwa
ketika ditanya apakah responden itu pernah mengeluarkan zakat, infak, sedekah atau beramal soleh, ternyata yang tidak berzakat, yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah itu tidak ada kebahagiaan dalam jiwanya, tidak ada tampak ceria, gembira dalam hatinya, gembira. Tapi sebaliknya, mereka yang berzakat wajahnya itu berseri-seri, wajahnya itu bercahaya. Ini kayak ibu-ibu saya lihat mukanya bercahaya semuanya. Tahu sebabnya bercahaya itu ada lampu. Lampu matahari ya. Ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kembali ada hal yang menarik tadi. Rupanya dengan orang berzakat mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan penelitiannya dilanjutkan kembali. Profesor itu memasukkan uangnya ke dalam amplop. Saat dia mengajar diberikan tuh dalam satu kelas mahasiswa uang dalam amplop. Ada dua kelompok, ada kelompok yang satu dan kelompok yang sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan ketika dibagikan pesannya tolong habiskan uang yang saya berikan. Terserah buat apa saja. Yang di sebelah kiri pesannya profesor itu bilang apa? Tolong uang yang saya berikan dimanfaatkan untuk diberikan kepada orang lain. Apa yang terjadi? Ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata orang yang mahasiswa yang diberikan uang kemudian dia habiskan sendiri buat makan, buat foya-foya, itu tidak ada rona kebahagiaan, tidak ada kekayaan dalam jiwanya. Tapi sebaliknya, mahasiswa yang ketika diberikan uang dan dia sedekahkan dan dibagikan kepada orang lain, maka kelihatan gembira. Makanya berarti kalau orang yang betul-betul dia gembira itu karena dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah punya harta sebesar apapun, sekecil apapun, timbul keikhlasan. Apalagi kita puasa nih Bu ya. Kita puasa tidak makan, tidak minum saat cuma waktunya limited edition saja. Dari kapan? Dari subuh sampai